Masuklah doktrin asing yang mengatakan dukun syirik. Dukun adalah duduk dengan tekun dan rukun. Lalu siapa yang akan mengajari kalau bukan kita para dukun-dukun? Kita singkirkan kelompok-kelompok radikalisme yang mencoba merongrong negeri ini dengan doktrin-doktrinnya yang mengawur. Today we find that the media picks up the black sheep of the Muslim community and they portray as though the exemplary Muslims. So this international media is picking up black sheep of the Muslim community and portraying as though the exemplary Muslim. Unfortunately, what we say, they are black sheep of a community if they are from a community. They aren't following Quran and Sunnah. So unfortunately, we are playing into the hands of the enemies and they are fragmenting us. Hari ini banggalah ketika kalian menjadi dukun, karena makna dari dukun adalah sang penolong, sang penolong. Dibuka, setan kau dulu yang bodoh. Ente serius kata saya. Gayanya pede luar biasa, berani di hadapan orang, petantang petenteng. Rupanya di dompetnya ada keris kecil. Ada orang yang berteman dengan setan. Fazaduhum rahaqa. Mereka semakin jauh dari Allah. Maka ada di antara mereka yang terkena syihab tadi, meteor-meteor itu, kemudian mereka terbakar. Ada juga yang lolos, berhasil lolos. Yang berhasil lolos, maka dia akan mendatangi rekan-rekannya dari dukun, peramal, penyamun, penyihir, lalu membisikkan kepadanya. Tapi riwayat ini begini bunyinya, si jin ini, syaitan ini menambahkan 100 kedustaan. Dari 100 berita yang disampaikan 99 dusta. Satu yang benar, itu pun yang benar karena mencuri informasi dari langit. Baru-baru ini di media sosial, terutama di Twitter, menjadi perbincangan hangat mengenai aksi salah satu yang diketahui dukun berperawakan gimbal memberikan aspirasi kepada masyarakat. Video yang beredar melalui akun Twitter @asgarbram berisikan seorang pria tua dengan rambut gimbal berwarna kekuning hitaman dan memiliki kumis serta janggut cukup panjang dan lebat. Dukun satu profesi yang luar biasa. Pada zaman era-era budaya yang belum maju seperti ini, dukun adalah penolong. Kan untuk pertolongan, dukun dia membuat pertolongan pada zaman era-era leluhur kita. Dukun adalah duduk dengan tekun dan rukun. Tapi kalau syirik yang satu ini, bisa ini orang sholat, puasa, zakat, banyak sedekah, berbuat yang tadi nggak pernah mencela, tidak pernah korupsi, tidak pernah mencuri, cuman syirik misalnya, syirik. Maka cukuplah satu dosa itu untuk menggugurkan semua amalan. Ibu haji misalnya sekali dalam setahun dia akan bisa mengganti dosa syirik. Selesai. Maka hati-hati kalau dalam praktek yang seperti ini muncul dalam kehidupan, maka ini yang pertama kali mesti kita hapuskan dalam kehidupan kita. Jelas di sini? Masuklah doktrin asing yang mengatakan dukun syirik. Ketika gunung Mahameru meletus akan muncul pergerakan, yaitu ajaran budi pekerti. Lalu siapa yang akan mengajari kalau bukan kita para dukun-dukun? Gayanya pede luar biasa, berani di hadapan orang, petantang petenteng. Rupanya di dompetnya ada keris kecil. Setan kau dulu yang bodoh. Ente serius kata saya. Ada orang sakit pergi ke dokter spesialis kandungan, dokter spesialis kelamin, dokter spesialis jantung, dokter spesialis kulit. Boleh apa tak boleh? Boleh. Ada orang sakit pergi ke dukun. Boleh apa tak boleh? Apa bedanya? Dukun sama dokter kan sama-sama deh. Dukun sama dokter kan sama-sama orang. Dokter tidak minta kepada setan, sedangkan dukun minta ke setan. Satu-satunya dukun yang tidak minta sama setan, dukun sunat. Ada dalam Al-Quran Pak Ustadz, juz 29, nama suratnya surat Al-Jin. Ya'uduna birijalim minal jin. Ada orang yang berteman dengan setan. Fazaduhum rahaqa. Mereka semakin jauh dari Allah. Yang malam ini masih ada hubungan dengan setan, putuskan MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Para syaitan bersusun-susun sampai ke langit untuk mencuri informasi itu, dan mereka menemukan seluruh penjuru langit dipenuhi malaikat yang memegang serpihan-serpihan bintang untuk memanah mereka. Maka ada di antara mereka yang terkena syihab tadi,
meteor-meteor itu, kemudian mereka terbakar. Ada juga yang lolos, berhasil lolos. Yang berhasil lolos, maka dia akan mendatangi rekan-rekannya dari dukun, peramal, penyamun, penyihir, lalu membisikkan kepadanya. Tapi riwayat ini begini bunyinya, si jin ini, syaitan ini menambahkan 100 kedustaan. Dari 100 berita yang disampaikan 99 dusta. Satu yang benar, itu pun yang benar karena mencuri informasi dari langit. Cuma dukunnya tertipu, dia pikir jin ini tahu yang gaib, padahal sebenarnya tidak sama sekali. Kita singkirkan kelompok-kelompok radikalisme yang mencoba merongrong negeri ini dengan doktrin-doktrinnya yang mengawur. Hari ini banggalah ketika kalian menjadi dukun, karena makna dari dukun adalah sang penolong. Berpuluh-puluh tahun saya melakukan sendiri untuk menegakkan budaya. Perjalanan seseorang itu melalui perjalanan panjang. Today we find that the media picks up the black sheep of the Muslim community and they portray as though the exemplary Muslims. So this international media is picking up black sheep of the Muslim community and portraying as though the exemplary Muslim. Unfortunately, what we say, they are black sheep of a community if they are from a community. They aren't following Quran and Sunnah. So unfortunately, we are playing into the hands of the enemies. And they are fragmenting us. They are creating fitna. They are creating wars. One group with the other group, with so-and-so group, with that group. And we Muslims unfortunately are falling into a trap. With all our differences, if we Muslims are united on the basis of Quran and Sahih Hadith, inshallah we'll be a strong force. And inshallah, whether we unite or not, Islam is going to prevail. That's the promise of Allah subhanahu wa ta'ala. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may He make us instrumental in uniting the Muslim Ummah. 99% pejuang Islam taat dan berjenggot. Lihat Teuku Umar, Diponegoro, Imam Bonjol, Jenderal Sudirman. Jauh TNI berdiri, Islam sudah bersatu merapatkan barisan, berjihad mempertahankan Indonesia. Namanya Hizbullah. Salah satu pimpinan Hizbullah adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman, jenderal termuda, 36 tahun jenderal penuh. Kondisi sakit beliau ditandu. Beliau seorang taat. Dan banyak komentar-komentar balasan dari netizen, diantaranya dikutip dari cuitan @benangputihku. Pas perang di Diponegoro, dukun pada kemana? Ke Belanda ya, jadi centeng. Ini loh pusaka tanah Jawa. Orang Jawa yang paling Jawa, meninggikan derajat orang Jawa. Orang Jawa bisa melawan dan punya harga diri, bukan pasukan asal Bapak senang. Dan juga balasan dari cuitan @k_wilwatikta. Dukun mau ngajarin budi pekerti. Hahaha. Padahal kelakuan dukun itu berlawanan dengan budi pekerti luhur. Suka menghina, nyantet, nyakitin orang, menjauhkan orang dari Tuhan, dan lain-lain. Dan balasan dari cuitan @pazini_ras_. Mungkin kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada orang-orang di era sekarang, pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicap radikal, radikul pula. Nauzubillah min dalik. Pamannya Abu Lahab yang Allah sebutkan dalam surah Masad benci sekali dengan Islam, benci sekali dengan Nabi SAW, karena Nabi menantang mereka untuk menyembah berhala. Sementara Abu Lahab ini termasuk pebisnis terbesar di Mekah, patung. Dia yang banyak jual patung. Nah, dia merasa Nabi SAW kalau larang, walaupun ponakannya sendiri, berarti ganggu bisnisnya dia nih. Penyebab daripada kebencian yang luar biasa membuat Abu Lahab tahu Nabi SAW keluar dari Mekah. Maka Nabi SAW dikejar oleh dia, tapi dia lewati jalur yang lain pakai kuda. 1 hari setengah sudah sampai ke Taif. Dia sampaikan, Abu Lahab sampaikan ke orang-orang Mekah, orang-orang Taif, termasuk kepala-kepala sukunya, suku Thaqif namanya. Kalau akan datang kepada kalian ponakan saya namanya Muhammad, orang itu pendusta, jangan dipercaya. Dia penyihir, dia memisahkan antara suami istri, dia begini, dia begitu, segala macam keburukan. Dan kalau kalian menerima dia, pasti akan kacau negeri kalian sebagaimana kami kacau. Sekarang kami ribut, kami begini, kami tidak tenang, dan segala macam hal. Dalam kondisi sakit luar biasa, berdarah-darah, panas matahari, terik keringatan. Dalam kondisi seperti ini, dakwah di Mekah ditolak, dakwah di Taif ditolak, jalan sendirian tidak ada pembela, dilemparin, dirajam. Beliau berusaha datang ke bawah sebuah pohon, teman-teman sekalian. Lalu Nabi SAW mengucapkan kalimat, kata Nabi SAW, ya Allah, kemana engkau akan arahkan kakiku? Ke sebuah kota kah? Mekah, yang menolak dakwah? Atau ke kota ini, Taif, yang melempariku seperti ini? Atau ke satu masa depan yang aku belum tahu, ya Allah? Tetapi kalau seandainya ya Allah, semua ini tidak membuatmu atau tidak merusak hubunganku denganmu, maka aku tidak peduli ya Allah.
Tetap aku akan berdakwah, aku akan sampaikan agama ini selama memang ini tidak merusak hubungan denganmu. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memberikan jawaban kepada Nabi SAW. Pada saat itu datang Jibril alaihissalam. Lalu Jibril berkata, "Hai Muhammad, aku telah diutus oleh Tuhanmu datang khusus untuk menjawab keluhanmu tadi. Dan di sebelahku ini ada malaikat penjaga gunung, tugasnya ngurus gunung seluruh muka bumi ini. Dia kepalanya nih, pimpinan malaikat pengurus gunung seluruh bumi. Kau tinggal titahkan, hai Muhammad. Kalau kau mau, perintahkan saja dia, maka dia akan satukan semua gunung Mekah dengan gunung Taif. Dia akan satukan antara gunung-gunung Mekah sama gunung Taif, sehingga dua kota ini habis dalam sejarah dunia. Gak ada lagi Mekah sama Taif nih. Dan dakwamu tetap akan disebar. Pasti akan tersebar apa yang kau sampaikan. Ini agamanya Allah. Atau kamu bersabar, dakwahin mereka, dan agamamu juga akan tersebar. Allah berikan jawaban. Maka kata Nabi SAW, saya bersabar. Semoga saja dari kota ini, dituntut kota Taif, dari kota ini Allah mengeluarkan dari keturunan mereka yang beriman kepadanya. Subhanallah, doa Nabi SAW mustajab nih, diterima sama Allah. Ini juga termasuk kasih sayangnya Nabi SAW kepada umat manusia. Beliau tidak, kalau beliau itu hari minta dihancurin semua. Tapi akhirnya tidak jadi hancur.